Ngapain sih lo, Bang? Baru beli nih lo? Kagak. Baru beli aja. Kagak, di endorse sama nih brother gue deh. Di endorse sama apa lo? Kalau dibuang kan sayang, nah nih. Di endorse nih. Ini tolong yang mau beli-beli barang-barang kece, thrifting nih. Di endorse lo Mon sekarang Mon. Di endorse dia nih. Iya tuh. Iya, check out kan dibuang sayang, gua nggak tahu itu thrifting shop dan Monty baru dapat jaket. Ke gua daripada lo cemen-cemen langsung gua tanya aja ke orangnya. Bel. Nih baca komen Bel dari orang. Tuh. Tuh Bella kalau langsung dinikahin kira-kira mau nggak sih Bang ribet kalau pacaran dulu? Kayak gue tipe-tipe yang bakal nikah umur tua deh Bang. Emang kenapa Bel? Nah, nikmatin hidup. Emang lo nikah nggak bisa nikmatin hidup Bel? Menurut lo? Bisa, tapi gue anti kayak kangen banget gitu loh Bang. Kayak jadi istri harus nurut banget suami, kayak gue bukan tipe. Jadi lo kalau pacaran nggak bisa nurut Bel? Jadi kalau dikasih tahu lo anti dikasih tahu Bel? Vibe dari kemarin semuanya jadi ngomongin nikah dan gua nggak ngerti. Ya buat lo semua yang selalu ngechatin dan nanya-nanya tentang Bella, lo langsung chat aja langsung ke orangnya cuy. Dan kayaknya udahan dulu ngomongin tentang pernikahannya karena hari ini tuh hari 14 Mei, hari Kamis. Hari ini gue ada kisah sebenarnya di Bekasi karena adik gue Noval Nafil yang kembar, adik gue yang paling kecil kalau lo tahu. Sebentar ini dia. Di vlog 4 tahun yang lalu 2016 dan ini Noval Nafil, dia masih kecil banget cuy di sini. Ini Nafil, ini Naufal. Di vlog ini muka dia masih kecil banget cuy. Dan yang ini sekarang dari vlog 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Ini Naufal sama gua. Ini 5 tahun yang lalu. Ini Naufal kayak gini cuy. Look at this. Nggak diulang lagi udah. Ini dia. Abang pertama kali ini Naufal, ini Nafil. Hah? Kita udah nebak duluan ya kan ya? Nggak tahu tuh nggak bisa bawa. Iya. Lihat ya. Nggak diulang lagi udah. Abang pertama kali nonton World Cup nih sama Ade sama Ayah nih. Udah kemarin pas tahun Masih kecil tapi kan kemarin Euro bukan World Cup. Beda nih bang. Ini World Cup nih bang. Ini umurnya berapa bang di sini? 10 dulu. Ini? Mana? Ini 10 tahun nih. Iya. Abang pertama kali nonton World Cup nih sama Ade. Ini pertama kali abang nonton World Cup ya? Sekarang umurnya berapa? 16. Udah tua bang? Enggak lah, masih muda. Hah? Masih muda. Cita-citanya emang apa sih abang sama Ade? Hah? Cita-citanya apa abang sama Ade? Apaan dek? Abang dulu tanyanya. Ade nggak tahu apaan. Abang dulu. Kamu jadi pilot. Hah? Mau jadi pilot. Apanya jadi pilot? Gak apa-apa keren. Ade? Nggak tahu apaan. Ade nggak punya cita-cita? Nggak. Kenapa Dek? Belum ada yang Ade suka. Nah, ini dia nih. Abang ade, happy birthday, ade, abang, happy birthday. Gede banget loh, abang mah. Iya loh. Happy birthday to you, bareng dong. Cita-citanya apa Dek? Pegang bareng beneran. Cita-citanya apa Dek? Hah? Foto dulu, difoto dulu lah, difoto dulu Mbak Dek, Mbak. Pegang deh. Masa nyusul banget. Tunggu. Hah? Tunggu lah, tunggu dulu. Doanya Rabbi Sami mungkin mas sholati wa min siyati rabbana wa taqabbal doa gitu. Emang apa artinya apa dong? Artinya apa emang? Tuhanku jadikanlah anak-anakku orang-orang yang mendirikan hambamu yang Ya mendirikan itu kan sholat. doa mama, bukan doa abang Ade. Iya, mendirikan sholat. Percuma dia ulang tahun justru kamu harus sholat wajib udah 16. Nah, 16. Udah 16. Semua udah berbulu dari atas sampai ke bawah. Tanda-tanda kiamat udah dekat, Dosa. Mbak. Hah? Jangan bilang kiamat, kita nggak tahu, Allah yang tahu. Video dulu nggak tiup. Bentar lagi dicabut, datang malaikat maut cabut nih. Waktu berjalan cepet banget cuy. Dan gue gak nyangka nih anak berdua udah gede aja men. Ngeliat footage ini kayak ngebuat gue bertanya-tanya. Dan gue baru sadar ingatan manusia tuh
nggak bisa nyimpen memori selama itu cuy. Umur 16 tahun, Noval Nafil umur 16 tahun. Dan gue baru sadar kalau gue nginget-nginget pakai otak gue sekarang kayak gimana gue 16 tahun dan waktu gue ulang tahun 16 tahun. Mungkin nyokap gue yang masih inget. Tapi anyway. Satu, kamu rekam suara kan? 1, 2, 3. Lucu juga gue ngeliat slow-mo yang tadi men, tapi yang pasti happy birthday buat Opang Aping. Dan tadi gue sempet nanya tentang cita-cita sama Opang Aping dan gue kepikiran satu hal cuy. Ade nggak punya cita-cita emang Abang sama Ade? Enggak. Hah? Belum ada yang suka. Belum ada yang suka? Ade nggak punya cita-cita dek? Sama sekali nggak punya cita-cita? Enggak. Maksudnya belum ada yang suka, belum ada yang. Nggak suka jadi apa-apa? Maksudnya belum ada yang pas, belum ada yang cocok. Abang? Mau pilot. Ketika lo muda, lebih baik bercita-citalah sebesar mungkin cuy. Ya ini Nafil nggak ada cita-cita sama sekali. Cuma itu sayang banget. Ketika kita ini perjalanan hidup, gue pengen sedikit cerita. Untuk lo yang masih muda, perbesarlah cita-cita lo semua cuy. Jangan takut untuk bercita-cita, karena ketika lo masih muda, yang bikin lo bergerak, yang bikin lo semangat adalah cita-cita. Karena in contrast ketika lo udah tua, misalnya di bawah ini umur, kalau udah semakin tua, kehidupan lo yang dictate lo, motivasi lo bukan lagi cita-cita, tapi masa lalu dan experience cuy. Dan lo udah susah untuk bercita-cita karena kehidupan lo lebih realistis lagi. Dan jadi buat Aping, jangan cupu-cupu dan gak punya cita-cita. Semakin tinggi cita-cita, semakin ngeri orang pasti. Karena semakin tinggi cita-cita, semakin ada motivasi untuk bergerak dan belajar deh. Kalau orang udah gak punya cita-cita, dead. Nggak usah ngarepin lah. Happy birthday dek. Yo, makasih bang. Itu aja kayaknya kisah Bekasi, tapi bentar. Tadi ada sedikit kisah di Setara. Jadi lo pernah nggak sih nonton? Jadi ada anak gitu pakai knalpot bising, terus polisi dan tentara itu kayak nemuin gitu Nangkap. terus anak mudanya itu kupingnya sambil dijorokin gitu ke knalpot, terus knalpotnya di breng. Si Biva ngasih tahu gua bahwa ada anak muda. Masih ada nggak sih Bi videonya? Masih ada. Sama sih sebenarnya, kayak banyak gue ngeliat orang yang knalpotnya berisik. Gue nggak tahu ya berisiknya karena dia lagi ngebut apa emang dia salah ngegeber-geber lagi diem tuh kan salah kayak gitu. Tapi tindakannya dihukumnya kayak kupingnya, palanya dijorokin, ditambahin knalpot, digas full. Dan itu benar-benar gasnya di full. Ditempelin kupingnya. Yang knalpotnya motor sarul nih, tapi standar nih knalpotnya. Bentar nih, kalau nggak berisik nih. Pelan-pelan. Kayak gini, palanya beli gini. Ya iya. Siap. Pelan-pelan dulu. Iya. Ini masih pelan, ini standar nih, Le. Udah. Deh. Gua gas ya. Coba tes. Coba. Gila. Kacau ya, Bu ya. Gara-gara ketembak kalau punya abang mah. Kalau dia ada anginnya. Ada anginnya. Gila dia. Apanya? Kupingnya. Nggak boleh. Bapak nggak setuju Pak itu, Pak? Nggak setuju. Kenapa? Itu namanya bukan mendidik namanya. Itu namanya itu penghancuran otak orang. Kenapa emang, Pak? Ya nggak boleh lah. Kenapa? Pendidikan bukan begitu. Soal knalpot kan nggak ada masalah. Apa masalah dengan knalpot? Kan ganggu orang. Nggak ada ganggu orang dia. Yang udahlah, yang bener-bener aja lah, yang wajar-wajar aja lah. Ngapain juga naik motor begitu? Apa namanya? Strobo itu. Kalau bawa mobil pribadi lebih parah, Pak. Hah? Waduh, parah banget. Kita bawa mobil aja mengganggu kita dari belakang. Apalagi habis itu apalagi kita nggak pakai kaca film, kita punya mobil. Lampunya sudah silau, kita lihat ke belakang. Tapi nggak ada tindakan. Itu kenapa nggak ditindak? Kenapa anak-anak muda? Strobo ada tindakan, Pak. Nggak ada, sampai sekarang dibiarin aja kok.
ditilang kok. Nggak ditilang, dibiarin banyak kok di tol. Ngaco, udah ngaco. Setuju lah. Ngaco. Ya karena kalau nggak gitu anak muda nggak punya pengalaman waktu masa-masa muda dia. Hampir rata semua anak muda dari zaman saya tahun 70-an sampai sekarang knalpot tuh ya memang dari dulu raja polisi terus. Tapi nggak apa-apa. Dulu pun diraja juga. Tapi kita ya tetap kita lakukan karena itu satu hobi, udah kebiasaan. Nanti generasi lagi selanjutnya begitu lagi. Nggak akan hilang masalah knalpot yang dibuka, dirubah itu dari zaman dulu. Dari dulu Vespa itu di belah orang pun dia punya tempat sarangnya itu dibuang. Dengar dulu. Apa mah? Kebiasaan buruk itu dirubah. Nggak bisa berubah karena Jangan mau sampai kapanpun itu akan terus. Udah jadi itu satu karena di usia dia macam gitu dia menunjukkan aku nih siapa gitu loh. Sampai kapanpun knalpot tuh harus begitu. Tapi jadi rebel, Pak. Ntar orang-orang kira kayak urak-urakan dirinya. Bapak-bapak tuh dulu pernah begitu juga kok. Siapa? Yang pernah mengalami itu boleh kita ambil kita ngadakan satu sampel lah. Berapa jumlah bapak-bapak yang duduk di DPR atau dimanapun pemerintahan yang pernah pakai knalpot macam gitu? Pasti ada banyak. Gimana deh? Pasti banyak. Kita nggak usah apa-apa. Boleh kita ambil ceritanya sekarang. Itu yang duduk-duduk di gedung DPR atau di polisi. Nah sekarang jadi polisi dia. Pernah nggak dipakai macam gitu? Pasti pernah. Nggak usah bohong lah. Gue nggak ngira bokap gue jawab kayak gitu. Cuma yang dibilang bokap gue ada benernya juga sih. Suara motor, suara knalpot motor, lu denger nggak tadi? Anyway, so gue ngira jawaban bokap gue kayak gitu. Tadi nyambung juga sama obrolan kita tadi. Ya begitulah anak muda. Cuma semuanya sekarang yang di sini buat gue juga mungkin. Ketika lo masih muda, kehidupan lo itu disemangatin sama cita-cita di depan. Jadi sama lo masih muda, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena ketika lo tua, pengalaman-pengalaman itulah yang bakal menuntun kehidupan lo, ngebantu lo hidup. Nah, ketika lo tua, cuma pengalaman atau experience masa lalu yang ngedorong kehidupan lo dan cita-cita lo tuh semangat untuk ngejar ini, ngejar itu, ngejar ini, pengen jadi ini, pengen jadi itu udah mulai mengecil. Dan habis itu that's the end of the life. Gini aja vlog hari ini. Selamat ulang tahun Opang Aping dan komen di bawah besok kita bahas apa. Thank you buat nonton vlognya. See you again tomorrow. As always, happiness is your choice. Enjoy your life, bro. Peace. Gue gak tau kenapa kopi ini selalu ada di kulkas gue. Menurut lo kenapa kopi ini selalu ada di kulkas gue? Tora Cafe ini ada selalu ada di kulkas gue. Tapi Gampi selalu beli ini, coy. Gue bingung banget ada apa. Nanti lagi.